ketemu lagi bersama channel SF Sahra. Kali ini Sarah akan berbagi resep kue bawang berbumbu. Jangan lupa subscribe ya. Oke, di sini bahan-bahan yang perlu teman-teman siapkan yaitu tepung gandum atau tepung terigu dengan perbandingan yaitu 1 kilo tepung terigu, dan ini bisa teman-teman gunakan tepung jenis merek apapun ya. Kemudian tepung ubi atau tepung tapioka. Lanjut dengan bumbunya. Di sini saya campurkan bumbu bawang putih, bawang merah, cabai, dan juga sedikit ketumbar, dan juga seledri. Dan lalu ada butter ya, mentega atau margarin. Ini 100 gram. Lalu bumbu-bumbu untuk penyedapnya yaitu garam, gula, penyedap rasa atau kita gunakan asin itu, lalu kaldu, kaldu bubuk ya, dan 2 butir telur. Dan jangan lupa gunakan baking powder. Ini fungsinya untuk mengembangkan adonan nantinya ya, supaya jadi lebih lembut dan lebih enak nantinya. Itu. Oke, semua sudah tersedia bahan-bahannya. Nah, kita tunggu untuk proses pengadonan semuanya ya. Jadi teman-teman bisa nih di sini perbandingan tepung itu semuanya mau menggunakan 2 kilo tepung, otomatis untuk tepung dan 2 kilo tepung gandum ya. Nah, itu dengan perbandingan yaitu tepung ubinya adalah 1 kilo. Nah, teman-teman bisa takar seperti itu. Nah, di sini saya gunakan air untuk melarutkan semua adonan tadi ya. Ini bisa takaran kita agak-agak sih gitu, supaya jangan terlalu cair nanti adonannya ya. Jadi semua keseluruhan itu bahan-bahan akan kita jadikan satu. Dan jangan lupa gunakan baskom atau tempat untuk wadah ya. Saat ini saya campurkan semua bahan-bahan di satu wadah ini. Tepung terigu, kanan ya, sedikit demi sedikit kita campurkan. Setelah semua tertuang, lalu masukkan tepung ubi atau tepung tapioka. Teman-teman bisa boleh memilih ya, mau merek apapun itu, yang pasti dia tepung ubi. Nah, sedikit demi sedikit kita campurkan ke dalam wadah ya yang berisi tadi tepung terigu sampai dengan habis. Sedikit digaul ya, ibaratkan dicampur, diaduk-aduk supaya merata. Untuk perbandingan banyaknya itu teman-teman bisa sih menakarnya sendiri ya. Nah, kalau memang tidak ada timbangan di rumah teman-teman bisa gunakan ya. Kita tahu satu kemasan pack tepung itu sudah ada dengan beratnya 1 kilo kah, 500 gram kah gitu. Jadi bisa tahu seberapa butuh teman-teman buat untuk satu adonan. Tergantung ya pilihannya teman-teman masing-masing.
Oke, selanjutnya jangan lupa tambahkan bumbu yang tadi, yaitu campurannya. Cara campur untuk bumbu itu ini untuk ya adalah yang penyedap ya. Penyedapnya itu ya tadi garam, penyedap rasa, dan juga gula, bubuk kaldu terserah teman-teman, bisa gunakan roiko kah, bumbu serbaguna kah, boleh. Yang pasti ada penyedap di sini, penyedap ya bubuk kaldunya tadi, bubuk kaldu dan juga penyedap rasa. Kita aduk ya sampai merata. Sini Sarah tambahkan baking powder. Nah tadi di awal kan sudah Sarah beritahu ya, bahwasanya baking powder itu penting untuk suatu adonan. Nah ini gunanya untuk mengembangkan adonan kita sedikit saja, setengah sendok teh ya. Nah itu bisa dicampurkan ke semua tepung tadi, aduk merata. Jangan lupa untuk tambahkan margarin. Di sini saya gunakan 100 gram margarin ke dalam adonannya, sedikit demi sedikit ya tambahkan. Untuk margarin juga terserah ya, teman-teman bisa pilih merek apa saja. Dan terakhir tambahkan bumbu halus. Nah di sini Sarah buat itu adalah bumbu bawang putih 10 siung, bawang merah 5 siung, lalu ketumbar, merica sedikit, cabai kering, boleh campur dengan cabai basah ya, itu perbandingannya sekitar 15 cabai. Lalu terakhir itu adalah seledri. Dah sudah semua bumbu halus, baru terakhir masukkan seledri ya, di blend jadi satu dan halus seperti ini. Nah, di sini Sarah campurkan 2 butir telur ya, supaya adonan nanti jadi lembut. Satu persatu dimasukkan. Setelah adonan dimasukkan satu persatu, lalu aduk ya keseluruhan bumbu, margarin dan juga tepung bersama telur, buat butir telur tadi, perlahan-lahan sampai dengan menyatu. Pelan-pelan
sebab karena tepung tercampur dengan telur itu mau menggumpal. Pelan-pelan diaduk ya, sampai dia tidak lagi melekat di bawah wadah. Terkadang membutuhkan waktu lama ya untuk mengadon semua bahan-bahan tadi bersama tepung, dan memakan waktu ya beberapa menit lah. Tapi harus sabar ya, yang namanya untuk jadi satu adonan itu ya harus terburu-buru. Dengan perlahan-lahan diaduk merata sampai nanti akhirnya tercampur keseluruhan. Oke, tambahkan sedikit air, sedikit demi sedikit ya, jangan langsung keseluruhan dimasukkan, nanti takut adonannya jadi encer ya. Kembali lagi aduk merata bersama dengan bahan-bahan dan juga bumbu. Perlahan-lahan diaduk. Sedikit kerasi untuk adonannya ya, tapi ini adalah satu proses dulu sebelum nanti akhirnya jadi kalis adonannya. Saya di sini menggunakan satu tangan sebab satu memegang handphone untuk diambil gambarnya ya, diambil videonya. Jadi harus mengerjakan dengan satu tangan. Nah, tambah lagi sedikit air perlahan-lahan hingga keseluruhan adonan bisa merata. Perlahan-lahan diaduk. Harus sabar ya untuk menikmati hasil yang lebih gurih, dan ya kudu sabar dulu buat adonan itu sampai dengan selesai ya teman-teman. Jangan bosan loh.
Kalau dikira sudah sedikit melunak keseluruhannya, teman-teman bisa kok menggunakan dengan telapak tangan mengadonnya sampai dengan akhirnya seperti ini. Kalis ya teman-teman, sudah tercampur keseluruhannya. Ini cara menggunakan tangan. Untuk mengadonnya semua akhirnya jadi satu. Sedikit dikil ya, itu supaya mengetahui teksturnya masih melekatkah atau lengket. Ini saya langsung gilas satu-satu dengan kayu penggiling. Kalau sudah tidak lagi melekat adonannya, bisa langsung digiling. Jangan lupa ya, gunakan tepung supaya tidak lengket. Boleh dengan tepung terigu ataupun tepung ubi tadi. Kalau di Malaysia ini dibilang tepung terigu adalah tepung gandum. Sudah tipis dan jadi deh dipotong-potong sesuai selera teman-teman ya, mau dipotong kecil-kecil, mau dipotong besar-besar, yang penting bisa dimakan. Selesai akhirnya.